Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab At-Tauhid, ringkasan dari penjelasan untuk Kitab At-Tauhid, kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Di malam ini kita masuk di pembahasan terkait dengan orang yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah. Orang yang mati di atas kesyirikan. Orang yang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah atau membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan yang dibahas secara detail oleh Syekh terkait dengan penjelasan beliau terhadap Kitab At-Tauhid. Di halaman ke-47 dari buku cetakan Dar Al-Asimah, buku Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Halaman 47 beliau mengatakan, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini keterangan yang datang dari Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa saja yang meninggal, siapa saja yang wafat atau meninggal dunia. Ini kalimat umum ya, siapa saja, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, siapapun dia. Wa huwa yad'u lillahi niddan, dalam keadaan berdoa menyembah selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Jadi dia meninggal dalam keadaan dia sedang menyembah atau sedang berdoa kepada selain Allah
yang dia jadikan itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia akan masuk di dalam neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4497. Di sini sangat jelas kepada kita bahwa orang yang mati di atas kesyirikan itu jamaah, kalau dia syiriknya syirik akbar, maka dia akan kekal di neraka. Karena kesyirikan itu adalah perkara yang menghapus semua amal. Telah berlalu dalil-dalil yang kita sebutkan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada orang sebelummu, wahai Muhammad, maksudnya ini sudah berlaku kepada nabi sebelum Nabi Muhammad dan juga kepadamu. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga orang-orang sebelummu. Apa itu yang diwahyukan? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, bahwa jika engkau melakukan kesyirikan akan terhapus semua amal. Kemudian Allah tutup ayat ini, wala takunanna minal khasirin. Engkau akan menjadi orang yang merugi. Artinya apa? Amalnya terhapus secara totalitas keseluruhan. Karena kalau yang terhapus hanya 1-2 amal, Allah tidak akan katakan wala takunanna minal khasirin. Engkau akan rugi. Karena kalau 1 atau 2 itu tak sebanding dengan pahala yang banyak. Tapi ternyata ini menghapuskan semuanya. Sehingga apa? Orang yang terjatuh dalam kesyirikan, syirik akbar, maka terhapus semua amalnya. Demikian pula apa? Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah, min ahlil kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, demikian pula pelaku kesyirikan, kata Allah, fi nari jahannam, tempat mereka adalah apa? Neraka jahannam. Berarti orang kafir, demikian pula pelaku kesyirikan yang mati di atas kesyirikan, maka tempat mereka adalah neraka jahannam. Apakah mereka sementara di sana? Tidak. Allah katakan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini sangat berbahaya sekali, menunjukkan bahwa hendaknya kita berbanyak meminta kepada Allah agar Allah mengistiqamahkan kita di atas kebaikan, di atas ketaatan. Juga pula hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini perintah yang dianjurkan di dalam syariat untuk setiap orang yang berislam. Karena memang amalan itu Allah akan lihat di akhirnya jamaah. Allah tidak menilai dan menentukan apakah selamat atau tidaknya seseorang di dunia, alam barzakh, negeri akhirat itu dengan amalnya yang sekarang. Tapi Nabi SAW mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu yang Allah lihat itu adalah amalan yang paling terakhir. Amalan yang terakhir itu yang menjadi penentu. Ada orang yang memenuhi amalnya dengan amalan yang baik sampai antara dia dengan surga itu tinggal 1 hasta. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan, atau Allah menakdirkan sesuatu yang lain. Maka akhirnya di akhir hayat dia beramal dengan amalan penduduk neraka dan dia masuk di dalamnya. Atau sebaliknya, ada orang yang memenuhi amalnya dengan amalan yang buruk, kata Nabi. Sampai akhirnya ketika dihitung, jarak orang ini dengan neraka itu tinggal 1 hasta lagi, tinggal sekitar 2 jengkal, saking banyaknya maksiatnya. Kemudian di akhir hayatnya dia bertaubat hingga akhirnya dia masuk di dalam surga. Kemudian kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau, yad'u ad-du'a'u huna huwa as-su'alu yuqalu da'ahu idza sa'alahu aw istighatha bihi.
Kata beliau, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u," siapa yang meninggal dalam keadaan dia berdoa. Yad'u artinya berdoa atau menyembah. Dalam keadaan dia sedang berdoa atau menyembah. Kata beliau, yad'u di sini, kalimat yad'u, doa. Ad-du'a huna, doa di sini, huwa su'al, yaitu meminta. Dia meninggal dalam keadaan sedang meminta. Ada sesuatu yang dia tuntut. Yuqalu, seperti contohnya dikatakan, da'ahu idza sa'alahu. Dia berdoa idza sa'alahu, kalau dia meminta. Apakah dia meminta bantuan dengan syaitan, meminta bantuan dengan musuh-musuh Allah, para dukun dan juga sahir, ya, para penyihir, awis istighatha bihi, atau dia memohon untuk diselamatkan, minta permohonan keselamatan kepada siapa? Selain Allah. Ini namanya semua minta. Orang beribadah itu namanya minta, berdoa kepada Allah, ibadah, meminta kepada Allah. Salat itu isinya apa? Doa, minta sama Allah. Maka ada orang-orang yang mereka meminta kepada siapa? Kepada musuh-musuh Allah, syaitan dan juga jin-jin kafir. Ini namanya yad'u, meminta artinya. Adapun niddan, Nabi mengatakan man mata wa huwa yad'u lillahi niddan. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan berdoa atau menyembah kepada selain Allah, dia jadikan sebagai niddan, sebagai tandingan. Dia jadikan sebagai apa? Tandingan. Apa artinya niddan? An-niddu al-mithlu wasyabih. Niddan itu dari kata an-niddu. Artinya apa? Al-mithlu, yang menyamai. Jadi kalau dikatakan ada orang yang dia meninggal dunia dalam keadaan memberikan ibadah kepada selain Allah, yang dia berikan untuk sesuatu yang dia jadikan sama seperti Allah. Kalau dia menggantungkan seluruh urusannya kepada Allah, ini dia meninggal dalam keadaan menggantungkan seluruh urusannya bukan hanya kepada Allah juga, tapi ada juga kepada selain Allah. Seperti kepada perkara-perkara yang tidak sepantasnya untuk dia gantungkan perkaranya, yang itu adalah kekhususan untuk Allah. Ini namanya an-niddu, yaitu al-mithlu, yang menyamai. Wasyabih, atau bisa juga disebut dengan asyabih, yang menyerupai. Asyabih artinya yang menyerupai. Intinya apa? Dia memberikan ibadah bukan hanya kepada Allah, tapi juga dia berikan kepada selain Allah, dan itu namanya, hakikatnya, dia berikan tandingan untuk selain Allah. Jadi bukan berarti hanya orang yang menyembah selain Allah saja yang dikatakan musyrik, ya. Orang nyembah Allah tapi juga memberikan ibadah kepada selain Allah untuk dia jadikan tandingan, ini juga namanya musyrik. Namanya musyrik. Kemudian makna global dari hadis ini, kata beliau apa? Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini, yukhbirur rasulu sallallahu alaihi wasallam anna man ja'ala lillahi syabihan wa mathilan fil ibadati yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bihi nabiyyan kana hadhan niddu aw ghayruhu wastamarra ala dhalika ila al-mamati ay lam yatub minhu qabla al-mamat fa inna ghayruhu fa inna masirahu ila an-nari li'annahu musyrikun wa ittikhadun niddi ala naw'ain. Kata beliau hafizahullah ta'ala, makna global dari hadis ini, bahwa dalam hadis ini Nabi SAW memberitakan, yukhbirur rasul, yaitu Nabi memberitakan. Apa yang diberitakan oleh Nabi? Anna man ja'ala lillahi syabihan wa mathilan fil ibadah, bahwa siapa saja yang menjadikan untuk Allah ada yang menyerupai, syabihan, wa mathilan,
atau ada yang menyamai, dia jadikan sesuatu, ya, apakah itu nabi ataupun rasul atau malaikat ataupun jin, syaitan, dia jadikan itu adalah sesuatu yang menyerupai apa yang sebenarnya selama ini dia berikan kepada Allah. Fil ibadah, dalam urusan ibadah. Yad'uhu wa yas'aluhu, dia meminta kepadanya. Yad'uhu sama yas'aluhu ini artinya meminta. Dia meminta. Wa yastaghitsu bihi, atau dia memohon untuk diselamatkan. Harusnya kan memohon keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia berikan apa yang harusnya diberikan kepada Allah, dia berikan untuk selain Allah. Kata beliau, nabiyan kana hadzan niddu au ghairahu. Apakah tandingan ini merupakan seorang nabi ataupun selainnya? Ini enggak boleh, jamaah. Kalau ada orang yang meminta keselamatan kepada Nabi, ya Rasulullah, selamatkan kami, ya Rasulullah, ya, jauhkan kami dari api neraka. Ini kan minta sama Nabi namanya. Ya Rasulullah, jadikanlah kami mendapatkan keturunan. Ya Rasulullah, jauhkan kami dari siksa neraka, masukkan kami ke surga. Ini kan permintaan, memohon keselamatan. Kalau dia berikan permintaannya ini untuk selain Allah, apakah itu nabi atau siapapun dia, maka ini namanya musyrik, syirik. Karena dia telah memberikan sesuatu yang asalnya hanya untuk Allah, dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wastamarra ala dzalika ilal mamat, dan dia terus melakukan hal tersebut sampai dia meninggal. Ilal mamat, sampai dia apa? Meninggal. Artinya apa? Dia terus berbuat syirik sampai meninggal. Ai lam yatub, yaitu dia tidak taubat minhu, dari kesyirikan yang dia buat. Berarti menunjukkan kepada kita, jamaah, orang yang berbuat syirik lalu taubat, maka Allah Maha penerima taubat. Dosanya akan diampuni walaupun dia adalah seorang dukun. Selama taubatnya taubatan nasuha, dia berlepas diri dari ilmu sihir yang dia pelajari, kemudian dia betul-betul bertaubat, menyesali apa yang telah dia perbuat, maka Allah akan terima taubatnya. Dan Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat itu dari suatu dosa seakan-akan dia tidak punya dosa, seakan-akan tidak ada lagi dosa untuk dia. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi sangat jelas sekali kepada kita bahwa di sini diberikan tanda kutip, yaitu apa? Kalau dia tidak taubat. Wastamarra ala dzalika ilal mamat. Kalau dia terus-menerus berbuat kesyirikan sampai mati, ai lam yatub, yaitu enggak taubat. Kalau taubat beda cerita. Karena banyak dukun-dukun yang taubat, kemudian Allah terima taubatnya, meninggal di atas kebaikan. Meninggal di atas Islam dan berpegang teguh dengan sunnah. Kata beliau, ailam yatub minhu qablal mamat, yaitu maksudnya dia tidak taubat dari kesyirikan sebelum meninggal. Fa inna masirahu ilan nar, maka sesungguhnya masirahu, tempat kembalinya, ilan nar, itu hanya tertuju ke neraka. Dan memang di akhirat itu dua saja, imma fis sa'ir wa imma fil jannah. Apakah seorang itu masuk dalam surga atau seorang masuk dalam neraka. Dua saja, enggak ada tempat yang ketiga. Kalau kita tidak masuk surga berarti masuk neraka. Hanya muslim-muslim, orang-orang Islam yang mereka pelaku dosa, bisa saja Allah langsung masukkan mereka ke surga tanpa diiqab, diadab, dan itu tahta masyiatillah. Itu merupakan kehendak Allah. Tapi bisa saja orang itu Allah adab dulu di neraka, kemudian ketika dosanya telah terbalaskan dengan adab yang Allah berikan, lalu Allah bersihkan dan Allah masukkan ke dalam surga. Dan ini tentunya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada ceritanya orang yang sudah masuk surga kemudian apa? Masuk neraka. Sudah masuk surga beberapa saat kemudian dicampak ke neraka, kemudian kekal di sana. Ini tidak ada ceritanya. Yang ada apa? Dari riwayat-riwayat hadis yang datang bahwa orang yang musyrik kafir meninggal di atas hal tersebut, jelas langsung ke neraka, mereka tidak akan keluar selama-lamanya. Tapi orang yang muslim tapi banyak dosanya, hanya dua kemungkinan.
Bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung memasukkannya ke surga walaupun dia tidak bertaubat. Ini disebut dengan tahta masyiatillah. Ini merupakan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau bisa saja Allah Subhanahu wa taala ya mengazab dia dulu di dalam neraka kemudian dikeluarkan. Sebagaimana hadis yang masyhur terkait dengan masalah ya perjalanan hidup setelah kematian, ya, bagaimana seorang itu akan dibakar di neraka kemudian gosong menjadi hangus, kemudian disiram kembali hingga hidup kembali, kemudian dibakar lagi, kemudian dihidupkan kembali, dibakar kembali, dihidupkan kembali sampai setimpal dengan perbuatan dosanya. Lalu akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kemudian kata beliau, maka sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan dan tidak bertaubat sampai dia meninggal, maka tempat kembalinya hanya tertuju kepada neraka. Kenapa? Kata beliau, li'annahu musyrikun. Karena dia adalah pelaku kesyirikan. Jadi ini jangan banyak yang keliru lagi ya, mengucapin syirik dengan musyrik. Apa bedanya syirik dengan musyrik? Syirik perbuatannya, perbuatan syirik namanya. Yaitu apa? Menjadikan sesuatu tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya perbuatan syirik. Tapi pelakunya, orang yang melakukan dosa syirik itu disebut dengan musyrik. Ya. Disebut dengan musyrik. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Wattikhadun niddi 'ala naw'ain. Sekarang permasalahannya membuat tandingan itu ada dua. Ini terkait dengan tandingan. Kata beliau, membuat tandingan itu ada dua. Apa maksudnya membuat tandingan ada dua? Al-awwal, yang pertama, ayyaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadah aw ba'daha fa hadha syirkun akbar. Sahibuhu mukhalladun finnar. Yang pertama, yaitu dia menjadikan untuk Allah syarikan, sekutu atau teman, kita bisa artikan ya. Ada orang dia jadikan untuk Allah itu sekutu atau teman fi anwa'il ibadah, dalam jenis ibadah. Bahwa ibadah itu bukan hanya diberikan kepada Allah saja, tapi juga diberikan kepada sekutunya Allah. Ya. Syarik disebut dengan istilah bahasa Arab syarik, sekutu. Ya. Atau teman. Nah ini Allah tidak butuh itu. Di dalam ibadah semua murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah rasa cinta ataukah rasa takut ataupun rasa harap. Semua diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini menjadikan sekutu untuk Allah. Di dalam masalah apa? Ibadah. Au ba'diha, atau sebagian ibadah. Enggak semua ibadah, hanya sebagian saja. Ya. Fahadha syirkun akbar. Maka ini adalah syirik akbar. Contoh, ini realita yang terjadi di masyarakat ya. Di antara bentuk syirik akbar, meletakkan rasa takut terbesar kepada selain Allah. Harusnya rasa takut itu apa? Diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kecuali takut-takut tabi'i, takut tabiat. Tahu takut tabiat ya? Takut tabiat itu kalau kita jalan, kemudian di depan kita banyak anjing-anjing yang berkeliaran, kita takut lewat situ. Apakah syirik kita karena takut sama anjing? Jawabannya tidak. Kenapa? Itu takut tabiat. Apalagi dikenal bahwa itu anjing-anjing yang seperti itu yang di depan itu, ya. Di depan lorong itu misalnya, itu ngeri. Kalau lewat memang dikejar biasanya. Atau janganlah takut anjing, takut bebek angsa misalnya. Bebek angsa yang ngejar ya, biasa memanjang lehernya, nyosor, ngejar orang. Karena ada orang takut, musyrikkah dia karena memberikan takutnya kepada selain Allah? Tidak, takut tabiat namanya. Takut apa? Tabi'i. Tapi kalau takut ke kamar mandi, berwudu dengan setan, yang setan pun nggak pernah sebenarnya lihat, tapi nggak tahu kenapa takut, padahal nggak pernah lihat setan. Ya kan? Akhirnya apa? Nggak sholat. Gara-gara apa? Takut. Nah, ini harus dilawan yang seperti ini. Kalau terbetik dalam hati ada rasa takut, maka berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Di antara hal yang membuat seorang itu tidak takut kepada syaitan,
maka dia jangan menyaksikan atau menonton sesuatu-sesuatu yang membuat perasaan dia takut. Nonton film hantu kerjanya. Barusan saja nonton film hantu. Nah, itu di film itu tadi ada orang yang pergi kamar mandi, kemudian tiba-tiba dicekik dengan pocong misalnya. Gimana pocong mencekik? Ya, tangannya terikat. Ada lagi yang katanya dikejar pocong, pocongnya lari gitu. Gimana? Ini kebanyakan nonton film horor. Akhirnya apa? Takut untuk perkara-perkara yang mestinya dia nggak takut. Akhirnya ujung-ujungnya meninggalkan ibadah. Memberikan rasa takut terbesar kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti diwaspadai jamaah, bahwa itu bisa membuat kita terjatuh dalam syirik akbar. Kalau terbetik dalam perkara itu, maka ingat Allah bahwa zikir yang kita baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu ya Allah dari seluruh makhluk. Maksudnya apa? Yakini bahwa ketika kita membaca itu pasti Allah lindungi. Syaitan lemah. Tidak ada yang bisa. Kalau kita perturutkan hawa nafsu, takut ya. Akhirnya apa? Itu akan membuat kita apa? Tidak mengingat bahwa tadi kita sudah baca zikir. Makanya zikir itu harus mengerti artinya. Harus paham maknanya. Apa artinya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak akan ada yang bisa memberikan bahaya ya dengan namamu ini ya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan bahaya ya fil ardi wala fis sama', baik di bumi atau di langit. Tidak ada yang bisa memberikan bahaya untuk kita di bumi, mau makhluk yang nampak, mau makhluk yang tak nampak, makhluk kuat, makhluk lemah, makhluk secara online atau offline misalnya. Tidak ada yang bisa memberikan bahaya untuk kita. Di bumi, di langit, semua tidak ada. Nah, makhluk musuh-musuh Allah itu bukan hanya ada di bumi, tapi di bumi dan langit. Ingat bahwa apa yang kita baca itu adalah ajaran Nabi. Siapa yang baca ini, Allah akan lindungi dari sore sampai pagi. Kalau dia baca pagi, Allah lindungi sampai sore. Yakin itu. Berarti kita nggak yakin kalau kita masih apa? Takut. Sudah. Jalankan apa yang Allah perintahkan. Kita harus ke kamar mandi untuk berwudu. Kita harus menegakkan sholat. Apapun yang terjadi, semua sudah dikehendaki Allah. Paham ya? Mau mati sekalipun kita dicekik dengan pocong walaupun tidak mungkin. Ya. Itu semua sudah apa? Allah takdirkan. Dan memang orang-orang yang berzikir, maka syaitan tidak akan mendekat kepada mereka. Syaitan tidak akan apa? Mendekat kepada mereka. Yakini dalam hati. Nah, ini tugas kita bagi orang tua ya, untuk tidak ya membiarkan anak-anak kita terjatuh dalam tontonan-tontonan yang tidak dibenarkan, merusak tauhid. Jadi masalah kan bapaknya yang ngajak. Ya, ayo kumpul semua. Ibunya, bapaknya, anaknya dipanggil semua, matikan lampu, nonton apa? Film horor. Atau ibunya yang manggil, kemudian apa? Nonton film horor. Ini musibah jamaah, musibah zaman sekarang. Ya. Produk-produk orang-orang kafir untuk apa? Untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi apa? Orang yang melakukan kesyirikan dengan cara membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan sekutu bagi Allah dalam jenis-jenis ibadah atau hanya sebagiannya saja. Tadi kita contohkan hanya meletakkan rasa takut terbesarnya kepada selain Allah. Ya, maka yang seperti ini hati-hati bisa menjerumuskan kepada syirik akbar. Kalau dia meninggal di atas itu, dia meninggal bahwa syaitan, dia meninggal dalam keadaan keyakinannya bahwa syaitan itu dapat memberikan musibah tanpa izin dari Allah. Nah, ini bisa syirik akbar. Yang benarnya syaitan itu bisa membahayakan manusia, bisa. Syaitan bisa membunuh, bisa. Tapi semua itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan mungkin bisa terjadi. Karena syaitan itu makhluk, sama dengan kita. Mereka itu bukan penguasa. Syaitan, iblis sekalipun, ru'usus syayatin, bos-bosnya syaitan ini bukan penguasa yang menguasai semuanya, bukan. Yang menentukan takdir orang bahagia atau tidak. Orang paham ini jamaah, paham. Tapi mengaplikasikannya susah sekali. Ya, paham dia. Siapa yang mencipta? Nggak mungkin ada yang mengatakan setan. Ya,
Orang gila sekalipun tidak akan mengatakan seperti itu. Hatta orang kafir yang tidak menyembah Allah Azza wa Jal, mereka tidak akan mengatakan setan yang menciptakan langit dan bumi, tidak akan ada. Makanya orang musyrik zaman Nabi kalau ditanya, ya, kalau ditanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam ayat lain disebutkan wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur urusan, memberi rizki, menurunkan hujan, mengatur alam semesta, menciptakan dengan sebaik-baik bentuk, siapa yang melakukan itu? Maka mereka mengatakan apa? Allah yang melakukan itu. Itu pengakuan orang-orang musyrik. Tapi bersamaan dengan itu mereka masih memberikan ibadah untuk selain Allah. Di situ masalahnya. Jadi dari segi tauhid rububiyah, mereka mengimani perbuatan-perbuatan Allah itu, mereka benar keyakinannya. Tapi dalam masalah memberikan satu-satunya ibadah itu hanya untuk Allah semata, dari segi tauhid uluhiyah ya, di sini yang jadi masalah. Karena mereka masih memberikan rasa takutnya terbesar kepada selain Allah, rasa harapnya terbesar kepada selain Allah, rasa cintanya terbesar kepada siapa? Selain Allah. Maka ini yang membuat mereka menjadi musyrik, Nah, ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini kalau pelaku syirik akbar, dia bisa kekal di neraka selama-lamanya. Kalau dia mati di atas itu ya, kalau dia taubat enggak. Kalau dia taubat maka tidak, maka berupaya untuk apa? Melatih jiwa kita, melatih diri kita bahwa diri kita ini memang kita serahkan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sering baca ayat itu. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Semua untuk Allah. Sering kita bacakan, tapi hidup mati kita bukan kita serahkan kepada Allah, kita serahkan kepada sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas untuk kita serahkan. Nah, inilah yang jatuh dalam kesyirikan akbar tadi. Nah, ini waspada. Yang kedua, kata beliau, ats-tsani, ma kana minasyirkil asghar, yaitu ada orang yang memberikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi itu derajatnya tidak disebut syirik akbar yang mengeluarkan dari agama. Tapi dia hanya dikatakan sebagai syirkul asghar, syirik kecil. Kita sudah berlalu hadis terkait dengan syirik kecil ketika Nabi ditanya, ya, apa itu syirik asghar ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Riya. Riya itu beramal ingin dilihat supaya orang memuji dia dengan amal yang dia lakukan. Tapi ini ada contoh syirik asghar yang lain. Apa itu? Kaqaulir rajul, seperti ada orang yang mengucapkan Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allahu wa syi'ta. Apa artinya Masya Allah? Dengan kehendak Allah. Atau semoga Allah menghendaki. Karena atas dasar kehendak Allah. Itu Masya Allah artinya. Misalnya kita lihat sesuatu yang menakjubkan, berarti terjadi, kemudian kita ucapkan Masya Allah. Artinya apa? Yang takjub kita lihat di pandangan mata kita ini terjadi atas dasar kehendak Allah. Kalau enggak terjadi. Kajian kita malam ini jamaah tetap jalan walaupun hujan. Atas kehendak siapa? Allah. Ucapkan Masya Allah. Kajian tetap jalan. Walaupun apa? Walaupun hujan. Ustadz tetap datang. Orang-orang ke masjid juga sholat tetap datang. Nah, ini kehendak Allah. Kalau mengucapkan Masya Allah saja enggak syirik. Tapi ketika kita gandengkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, di sini syirik asghar. Apa contohnya? Masya Allah wa syi'ta. Semua ini atas dasar kehendak Allah dan juga kehendakmu. Kalau bukan karena kehendak Allah yang menghendaki terjadinya kajian ini, atau kehendak panitia masjid yang mengadakan, nggak akan terjadi. Nah, ini dia gandengkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Ini nggak boleh. Terus kalau kita mau mengucapkan seperti ini dengan cara tidak menggandengkan, bagaimana? Kata para ulama, jangan menggunakan kalimat wow. Jangan mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Tapi kita katakan Masya Allah thumma syi'ta. Apa bedanya wow dengan thumma? Kalau wow itu dan. Muhammad dan Zaid.
kalau dikatakan dengan kalimat dan jamaah ini ada perbandingan, ada penyetaraan di dalamnya. Tapi kalau kita katakan kemudian telah datang Muhammad, kemudian Zaid, artinya Muhammad yang paling utama, setelah itu disusul dengan Zaid. Siapa yang juara satu? Muhammad. Kemudian yang kedua Zaid. Kemudian yang ketiga Ibrahim misalnya. Ada bentuk sesuatu yang lebih tinggi dan ada yang di bawahnya. Maka kata beliau, di antara contoh syirik asghar itu orang mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Ini kalimat ya nggak kita dengar di Indonesia karena memang ini ucapan orang Arab. Tapi banyak orang mengatakan seperti ini, Masya Allahu wa syi'ta. Pokoknya kalau ada sesuatu yang terjadi di luar nalar, maka dia akan katakan Masya Allahu wa syi'ta. Ini syirik asghar. Kenapa alasannya? Kalau dia menggunakan waw wa syi'ta atas kehendak Allah dan atas kehendakmu, berarti dia menyetarakan, ya, memberikan tandingan antara Allah dengan makhluk. Sementara itu tidak boleh. Jadi yang benarnya apa? Menggunakan kemudian. Ini semua atas kehendak Allah. Kemudian juga atas perbuatan atau usahanya panitia sehingga pengajian tetap terlaksana. Tapi tetap Allah yang paling utama. Kita tidak katakan dan, tapi kita katakan apa? Kemudian. Paham ya? Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kalau kita katakan misalnya saya berterima kasih kepada Allah dan kepadamu, ya, maka ini tentunya keliru. Kita katakan saya berterima kasih kepada Allah, kemudian setelah itu saya juga berterima kasih kepada orang yang telah membantu saya misalnya. Karena Nabi SAW mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur seseorang itu kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada siapa? Manusia. Ini contoh syirik asghar. Atau kata beliau, di antara contoh syirik asghar yang banyak terjadi di lisan orang Arab, walaulallahu wa anta, kalaulah bukan karena Allah dan karena Anda. Walaulallahu wa anta, kalau bukan karena Allah dan karena kamu. Ini juga ada penyetaraan. Ya, ada bentuk memberikan tandingan untuk selain Allah. Maka yang benarnya kita menggunakan apa? Summa. Laulallahu summa anta. Kalau bukan karena Allah, lalu setelah itu kemudian karena kamu. Nah, ini tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan ada bentuk penandingan. Baini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kata beliau wa nahwa dzalik, dan lain-lain mimma fihil ataf bil waw, dengan kalimat-kalimat bentuknya ada apa? Menunjukkan ataf, perbandingan, yaitu datang dengan huruf waw. Datang dengan apa? Huruf waw ala lafzil jalalah, ya, yang datang terhadap lafzul jalalah Allah. Jadi kalau ada kalimat Allah, kita enggak menggunakan waw, kita enggak menggunakan dan, tapi kita menggunakan apa? Summa. Nah, ini bukan hanya ada pada dua contoh kalimat ini. Seperti misalnya Masya Allah wa syi'ta, laulallahu wa anta. Kita enggak katakan bahwa ini adalah pembatasan. Masih banyak kalimat. Intinya apa? Kalau ada kalimat lafzul jalalah Allah, lalu ada bentuk penyetaraan menggunakan waw, maka tentu itu adalah bentuk membandingkan. Dan ini termasuk sesuatu yang masuk dalam hadis yang Nabi mengatakan man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Baik, ini yang disebutkan oleh Syekh. Apapun kalimatnya, maka menggunakan apa yang benarnya? Summa, bahwa kehendak, demikian pula sesuatu yang terjadi itu semua karena Allah. Lalu setelah itu kemudian barulah ada sesuatu yang disebut makhluk yang melakukan di situ. Berikutnya kata beliau, wa yasirir riya, maka beliau mengatakan maka ini adalah riya, ya, kayasirir riya, riya yang ringan. Wa hadza la yujibu at-takhlida fin nar wa in dakhalaha, maka kalau orang terjatuh dalam syirik asghar ini, dia tidak wajib, tidak harus dikekalkan di neraka walaupun dia memasukinya. Jadi orang yang memberikan tandingan itu dua jenis, kesimpulannya begitu. Ada yang memberikan tandingan itu syirik akbar, kekal, enggak keluar kalau enggak taubat. Yang kedua, Syekh mengatakan ada orang yang
memberikan tandingan tapi jenisnya tandingannya syirik asghar seperti ucapan-ucapan yang tadi. Ada penyetaraan ya, membandingkan antara Allah dengan makhluk. Ini jatuhnya syirik apa? Asghar. Dia tidak kekal di neraka tapi dia berhak untuk masuk neraka. Makanya hadis Nabi umum, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang meninggal dalam keadaan berdoa atau menyembah selain Allah ya sebagai tandingan bagi Allah, masuk neraka. Masuk neraka ada dua, ada kekal kalau dia jatuh dalam syirik akbar memberikan tandingannya. Yang kedua, dia tidak kekal. Nah ini kalau dia terjatuh dalam syirik asghar. Jadi syirik asghar itu tidak mengekalkan. Kemudian kata beliau munasabatul hadits lil bab. Sisi kesesuaian hadis ini dengan bab Kitabut Tauhid. Kata beliau anna fihi at-takhwifa minasyirki bi bayani aqibatil musyriki wa masirihi. Kata beliau di dalam hadis ini memberikan ya pertakutan kepada kita terhadap perbuatan syirik. Kenapa? Bahwa syirik itu ya akan menjadikan sesuatu yang menakutkan bagi seseorang bibayani aqibatil musyrik wa masirihi, dengan menerangkan akibat dan tempat kembali bagi pelaku kesyirikan. Dijelaskan. Ini jelas ya bahwa dalam hadis ini dijelaskan kepada kita terkait dengan akibat. Akibat orang berbuat syirik apa? Neraka. Tempat kembali orang berbuat syirik apa? Neraka. Terakhir kata beliau ma yustafadu minal hadis. Yang bisa kita petik faedah dari hadis ini ada 3 saja. Yang pertama, takhwifu minasyirki wal hathu 'ala at-taubati minhu qabla al-maut. Di dalam hadis ini kata beliau terdapat takhwif berupa pertakutan minasyirki, dari kesyirikan. Orang itu harus takut ya terhadap kesyirikan. Bukan takut kepada syaitan. Maksudnya apa? Takut kepada kesyirikan menimpa diri dia, karena kesyirikan ini sesuatu yang sangat merugikan, menjijikkan bagi seorang hamba. Maka kata beliau dalam hadis ini terdapat pertakutan dari perbuatan syirik. Wal hatsu 'ala taubah, dan ada motivasi dorongan untuk taubat. Ini kita dapat dari faedah hadis ya. Taubat. Artinya apa? Taubat itu bukan hanya dari segi dosa yang secara kacamata manusia itu dosa, bukan hanya itu. Kan saya nggak berzina, kenapa mesti taubat? Kan saya nggak membunuh, kenapa mesti taubat? Terus takutmu kepada syaitan itu nggak harus taubat, ya taubat. Kan dia nggak menganggap itu dosa aja mah. Mana dosa itu? Main memang takut sama syaitan, ya. Jadi nggak mau taubat, kenapa? Nggak dosa, taubat. Kenapa? Kalau tidak taubat dan berlarut-larut di atas keyakinan batil bahwa syaitan itu berkehendak memberikan kesengsaraan, bahaya kepada makhluk, bisa syirik akbar. Kenapa? Itu atas izin Allah. Lebih rusak akidah kita berarti daripada akidah hanya orang-orang apa? Orang-orang musyrikin zaman Nabi. Karena musyrikin zaman Nabi itu mereka tahu bahwa yang memberikan manfaat mudarat itu Allah. Ya, mereka paham itu. Allah yang mengatur urusan. Apakah hamba itu senang atau bahagia, sedih, Allah yang mengatur. Mereka paham itu. Kok kita zaman sekarang meyakini bahwa yang menetapkan segala perkara urusan itu syaitan? Nah ini kan lebih musyrik daripada orang musyrik zaman dulu, namanya taubat. Jadi hadis ini memotivasi kita taubat, ya, kembali pelajari tauhid, banyak ngaji tauhid, belajar akidah yang lurus yang benar. Kalau perlu ikut kajian 1 pekan tauhid semua ikuti, supaya lurus akidah kita jamaah, ya. Jadi nggak belajar fikih belajar pagi misalnya, belajar Quran kapan? Siang, ya, dibagi-bagi. Kemudian kata beliau yang kedua, anna kullama da'a ma'allahi nabiyyan awwaliyan hayyan wa mayyitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillah. Bahwa semua orang yang berdoa kepada Allah lalu berdoa pula kepada nabi ataupun wali, dia berdoa kepada Allah, maksudnya dia beribadah kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu dia juga memberikan ibadahnya, doanya kepada nabi atau wali. Minta di kuburan nabi, minta rezeki, minta keselamatan dari neraka. Ya Mustafa, ya, selamatkanlah saya misalnya dari neraka. Atau minta sama walinya, datang ke kuburan wali, ya, wali siapapun itu, hayyan wa mayyita, mau nabinya hidup ataupun nabinya mati, mau walinya hidup
atau walinya mati. Kalau dia minta perkara yang makhluk itu tak mampu memberikan, ini bahaya, bisa syirik. Paham ini? Apa hukumnya minta sama Nabi? Minta doakan? Boleh. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan untuk saya. Boleh. Sebagaimana ada orang yang buta datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doalah sama Allah agar Allah menyembuhkan saya. Maka Nabi SAW berdoa, disembuhkan dia. Tapi kalau minta sesuatu yang Nabi pun tak mampu, musyrik atau tidak? Musyrik, walaupun Nabi hidup. Oh, yang nggak boleh tuh minta kalau Nabi mati, meninggal. Kalau Nabi SAW masih hidup bisa. Terus minta rezeki sama Nabi misalnya, ya Rasulullah, berikanlah aku rezeki, berikan aku kekayaan, bukakan kepada aku kekayaan. Kan Nabi bukan pemberi rezeki. Ya Allah, ya Rasulullah, ya, jadikanlah aku bisa memiliki anak karena 10 tahun sudah menikah tidak punya anak misalnya. Nah, ini kan minta sama makhluk hidup memang, tapi bukan kapasitasnya untuk mengabulkan. Apalagi minta sama makhluk yang udah bukan kapasitasnya, bukan juga orang soleh, minta sama preman misalnya, orang yang tak sholat, kemudian berikutnya sudah meninggal lagi. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang jahil zaman sekarang. Ya, datang ke kuburan preman, pelaku maksiat, ya, kemudian meminta-minta kepada mereka. Na'udzubillah, ini kebodohan di atas kebodohan. Yang hidup soleh, nabi, wali saja tidak perbolehkan kalau itu bukan kapasitasnya. Apalagi memang bukan kapasitasnya, bukan orang soleh dia, bukan nabi atau wali, kemudian sudah meninggal lagi. Ini nggak boleh. Au hajaran, atau batu, minta sama batu. Ada batu-batu dikeramatkan, mungkin sedikit ya di Indonesia. Au syajaran, pohon. Ini pohon yang banyak. Pohon banyak di kampung-kampung. Makanya hidup jangan di kota saja, pergi di kampung-kampung. Ya, lihat bagaimana keyakinan batil pada masyarakat. Mereka harus menyembelih ayam, digilir kepala keluarganya. Harus menyembelih ayam, giliran keluarga kamu bulan ini, besok bulan ini keluarga kamu menyembelih di bawah pohon, buang situ. Sampai membusuk, berulat, ya. Mana? Enggak dimakan sama jinnya, yang dimakan halusnya. Ya kan? Halusnya. Saya juga enggak ngerti apa itu halusnya, tapi masyarakat bilang seperti itu. Halusnya. Digilir pokoknya. Dalam satu kampung ada 50 kakak. Setiap kakak memiliki giliran, ngantar makan pagi, siang, malam. Nggak ada dimakannya. Sampai berulat di situ. Tapi apa? Yang dimakan halusnya Pak Ustadz. Ya. Nah ini na'udzubillah. Yang kayak begini, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Faqad ja'ala lillahi niddan. Faqad ja'ala niddan lillah. Maka ini namanya menjadikan tandingan untuk selain Allah. Yang terakhir, anna syirka la yughfar illa bitaubah. Syirik itu nggak diampuni kecuali dengan taubat. Ya, makanya kata para ulama, ada amal-amalan yang menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu yang akan datang. Seperti ada beberapa puasa yang menghapuskan pahala yang dosa yang telah berlalu, menghapuskan dosa yang akan datang. Demikian pula amal-amalan baik, kadang dia menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Tapi kalau dosa besar kata ulama, harus taubat khusus. Harus apa? Taubat khusus. Kalau dia melegalkan zina selama ini, bertaubat kepada Allah bahwa apa? Ya, dia betul-betul meninggalkan dan menyesali perbuatan dosa zina itu. Taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam bentuk taubat apa? Dia menjelaskan kepada umat bahaya zina, bahaya perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Innahu kana fahisyah wa sa'at masira, ya, wa sa'a sabila. Ya, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fahisyah, perkara yang buruk, dan itu adalah seburuk-buruk jalan. Maka syirik ini enggak akan diampuni kecuali dengan taubat. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, penuhi syarat-syarat dan perkara-perkara yang menjadi konsekuensi seorang yang bertaubat. Insyaallah kita lanjutkan ya di penghujung bab al-khaufu minasyirki. Ya, hendaknya seorang memiliki rasa kekhawatiran dari kesyirikan. Akan ada hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim terkait dengan orang yang berjumpa kepada Allah dalam keadaan dia berbuat syirik, maka dia akan masuk neraka. Tapi siapa yang berjumpa kepada Allah tidak berbuat syirik, dia akan masuk surga. Setelah itu baru kita masuk pada bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.